Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rahmat Santoso, NIM 2010411174. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari akuntansi bisnis, materi tentang bab 6 yaitu jurnal penutup. Untuk materi yang pertama, pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dengan maksud untuk memindahkan saldo akun normal atau akun sementara ke akun modal, atau laba ditahan bagi perusahaan berbentuk perorangan tersebut, sehingga saldo akun modal atau laba ditahan menunjukkan saldo akhir yang sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam neraca akhir. Akun nominal atau akun sementara terdiri dari akun pendapatan dan laba, beban dan rugi, serta setoran bab prive atau akun dividend untuk perusahaan berbentuk perseorangan terbatas. Dan pada dasarnya, tujuan membuat jurnal penutup atau untuk memisahkan pendapatan dan biaya tahun tertentu dengan tahun berikutnya, sehingga jumlah nominal pendapatan dan beban tidak bercampur dengan jumlah pendapatan dan beban periode berikutnya. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun jurnal penutup adalah: yang pertama, menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapat dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup semua akun beban dengan cara mendebit dan ikhtisar laba rugi mengkredit akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar dan laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal pemilik atau laba ditahan sebesar selisih antara pendapatan dan beban atau sebesar jumlah laba atau rugi. Yang keempat, menutup akun pref atau dividend dengan cara mendebit akun pref atau dividend. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelia Andarini, NIM 20104111075. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk jurnal penutup. Bentuk jurnal penutup juga sama dengan bentuk jurnal yang lain, yaitu jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Berikut ini disajikan contoh bentuk standar dari jurnal penutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang pertama, yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca perusahaan konveksi Sahrani untuk periode 31 Desember 2006. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi di pendapatan jasa itu ada 33.575.000. Yang kedua, ada biaya usaha. Dan yang ketiga, ada pendapatan atau biaya di luar usaha. Kedua, laporan neraca. Pertama, aset lancar, kas piutang usaha dan cadangan kerugian piutang. Kedua, perlengkapan. Ketiga, aset tetap. Dan keempat, kendaraan, peralatan, jumlah aset tetap, dan total aset. Berikut contoh jurnal yang diminta. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evana Fitria, nomor NIM 2010411176. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian soal yang kedua, yaitu contoh yang kedua dengan data PT Abadi menyajikan laporan laba rugi dan neraca untuk periode tahun 2006. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan usaha, biaya usaha, pendapatan biaya di luar usaha. Yang ketiga, pendapatan biaya di luar usaha. Yang pertama ada pendapatan di luar usaha sebesar 650.000, kemudian yang kedua biaya di luar usaha sebesar dalam kurung 750.000 rupiah, dan jumlah pendapatan biaya di luar usaha yaitu 100.000. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan menjumlahkan laba usaha dan jumlah pendapatan biaya di luar usaha, dan hasilnya adalah 50.000. Karena hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Yang kedua, laporan neraca. Laporan neraca sendiri terdiri dari dua kolom. Yang pertama, kolom aset. Yang kedua, kewajiban dan ekuitas. Aset sendiri terdiri dari beberapa data, yaitu aset lancar dan aset tetap. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar ini ada kas sebesar 10.500, yang kedua piutang usaha sebesar 4.300, yang ketiga perlengkapan sebesar 500.
jumlah aset lancarnya adalah 15.300. Lanjut, ada aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari bangunan yang sebesar 70.000, kemudian akumulasi penyusutan bangunan dalam kurung 10.000 dan dijumlahkan dengan hasil yaitu 60.000. Lalu ada peralatan yang sebesar 7.400, kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar dalam kurung 3.200 dan jumlahnya adalah 4.200. Kemudian data dari aset tetap kita jumlahkan semuanya yaitu sebesar 64.200. Lalu setelah itu aset lancar dan aset tetap kita jumlahkan hasilnya juga yaitu total aset sebesar 79.500. Lanjut yang kedua ada kewajiban dan ekuitas. Sama kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang pertama ada utang usaha sebesar 6.000. Yang kedua ada utang biaya sebesar 2.400 dan jumlah dari kewajiban lancar sebesar 8.400. Yang kedua ekuitas. Ekuitas yang pertama ada modal saham sebesar 50.000, kedua ada laba ditahan sebesar 21.100 rupiah. Lalu kita totalkan semua kewajiban lancar dan ekuitas. Dan total kewajiban lancar dan ekuitas adalah 79.500. Yang ketiga adalah laporan jurnal penutup. Dengan catatan, diketahui dividen untuk tahun 2006 sebesar 7.500.000. Dan dalam penulisan jurnal penutup terdiri dari 5 kolom. Yang pertama, kolomnya berisi tanggal, kemudian akun keterangan, lalu yang ketiga ada ref, yang keempat debit, dan yang kelima kredit. Akun yang pertama adalah menutup pendapatan, yang terdiri dari pendapatan usaha terletak di debit sebesar 36.200. Yang kedua, pendapatan di luar usaha terletak di debit sebesar 650.000. Dan ikhtisar laba ruginya adalah 36.850.000 yang terletak di kredit. Lalu yang kedua adalah akun menutup biaya. Akun menutup biaya ini terdiri dari Ikhtisar laba rugi yang terletak di debit sebesar 36.900.000 dan beban usaha yang terletak di kredit sebesar 36.150.000 dan beban di luar usaha yang terletak di kredit sebesar 750.000. Lanjut, akun yang ketiga ada menutup laba rugi yang terdiri dari laba ditahan terletak di debit sebesar 50.000, yang kedua ikhtisar laba rugi yang terletak di kredit sebesar 50.000. Yang ketiga yaitu akun menutup dividen yang terdiri dari dividen yang terletak di debit sebesar 7.500.000 dan laba ditahan sebesar 7.500.000. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskananda, NIM 20104111077. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup adalah suatu laporan yang digunakan untuk menyusun kembali saldo-saldo akun real atau akun neraca yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun neraca awal periode berikutnya. Proses penyusunan saldo akun real ini tidak membutuhkan jurnal karena saldo akun real semata-mata dipindahkan akibat adanya pergantian periode akuntansi. Dan di samping saya ini adalah contoh bentuk jurnal neraca saldo penutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Nafisa Putri, nomor NIM 2010411078. Contoh soal dari neraca saldo penutup. Berikut ini disajikan laporan neraca PT Abadi untuk periode 31 Desember 2006. Laporan neracanya sebagai berikut. PT Abadi neraca per 31 Desember 2006 dalam ribuan rupiah. Dalam kolom aset ada aset lancar, yaitu kas piutang usaha perlengkapan. Kas 10.500, piutang usaha 4.300 dan perlengkapan 500 rupiah. Jumlah aktiva lancar sebesar 15.300. Aset tetap ada bangunan, akumulasi penyusutan bangunan
bangunan sebesar 70.000, akumulasi penyusutan bangunan. Jadi jumlahnya 60.000. Peralatan sebesar 7.400, akumulasi penyusutan peralatan dalam kurung 3.200. Jadi jumlahnya 4.200. Jumlah aset tetap sebesar 4.200. Jadi total semua aset yaitu 79.500. Kolom kewajiban dan ekuitas ada kewajiban lancar yaitu utang usaha sebesar 6.000, utang biaya 2.400. Jumlah kewajiban lancar sebesar 8.400. Selanjutnya ada modal saham sebesar 50.000 dan laba ditahan sebesar 21.100. Jadi total kewajiban dan modal sebesar 79.500. Penyelesaian PT Abadi neraca saldo penutup per 31 Desember 2006 dalam kurung dalam satuan rupiah. Nama akun yang pertama yaitu kas sebesar 10.500.000 berada di sisi debit. Yang kedua ada piutang usaha sebesar 4.300.000 berada di sisi debit. Perlengkapan sebesar 500.000 berada di sisi debit. Bangunan sebesar 70 juta berada di sisi debit. Akumulasi penyusutan bangunan sebesar 10 juta berada di sisi kredit. Peralatan sebesar 7.400.000 berada di sisi debit. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.200.000 berada di sisi kredit. Utang usaha sebesar 6 juta berada di sisi kredit. Utang biaya sebesar 2.400.000 berada di sisi kredit. Modal saham sebesar 50 juta berada di sisi kredit. Laba ditahan sebesar 21.100.000 berada di sisi kredit. Jadi sisi debit dan kredit sama-sama 92.700.000 rupiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lin Kusmawati, NIM 20104110779. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jurnal balik. Jurnal balik atau sering disebut jurnal penyesuaian kembali adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Jurnal balik ini tidak harus dibuat dalam suatu siklus kegiatan akuntansi. Jurnal balik dibuat pada awal periode akuntansi sebelum memulai melakukan transaksi dalam periode tersebut. Sebagai contoh, suatu periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, sehingga jurnal balik dibuat pada tanggal 1 Januari 2006. Cara membuat jurnal balik adalah dengan mengkredit akun yang didebit dan mendebit akun yang ada di kredit jurnal penyesuaian. Tidak semua jurnal penyesuaian dapat dibuat jurnal balik, hanya beberapa saja, yaitu yang pertama pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, beban yang dibayar di muka atau jika diakui sebagai beban. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Dan yang keempat, penghasilan diterima di muka. Bentuk jurnal balik. Bentuk jurnal balik sama dengan format jurnal sederhana dan jurnal standar yang telah disajikan sebelumnya. Sebagai contoh, berikut ada tampilan bentuk standar dari jurnal balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20104111080. Di sini saya akan menyampaikan contoh-contoh soal. Contoh soal 1 yaitu suatu perusahaan menerima pendapatan sewa sebesar 1.200.000 pada tanggal 1 Agustus 2005 untuk 1 tahun mulai tanggal tersebut dan mencatatnya dalam akun pendapatan sewa. Jurnal pada saat penerimaan yaitu kas masuk pada debit sebesar 1.200.000. Pendapatan sewa masuk pada kredit sebesar 1.200.000. Untuk jurnal penyesuaian, pendapatan sewa masuk pada debit sebesar 700, sewa diterima di muka masuk pada kredit sebesar 700. Jurnal baliknya
Sewa diterima di muka masuk pada debit 700.000, pendapatan sewa masuk pada kredit sebesar 700.000. Untuk soal yang kedua, perusahaan membayar biaya iklan untuk periode 3 tahun yang dimulai pada tanggal 1 April 2006 sebesar 3.600.000 dan pada saat itu dicatat sebagai biaya asuransi. Untuk jurnal penyesuaian, beban iklan masuk pada debit sebesar 2.700.000. Iklan dibayar di muka masuk pada kredit sebesar 2.700.000. Untuk jurnal balik, iklan dibayar di muka masuk pada debit sebesar 2.700.000. Beban iklan masuk pada kredit sebesar 2.700.000. Contoh soal yang ketiga yaitu perusahaan membayar gaji setiap tanggal 3 untuk bulan sebelumnya. Gaji untuk bulan Desember 2007 dibayar pada tanggal 3 Januari 2008. Jumlah gaji yang dibayar sebesar 12 juta per bulan. Untuk jurnal penyesuaian, beban gaji masuk pada debit sebesar 12 juta, utang gaji masuk pada kredit sebesar 12 juta. Jurnal baliknya, utang gaji masuk pada debit sebesar 12 juta, beban gaji masuk pada kredit 12 juta. Jadi, pada tanggal 3 Januari 2008 dibuat jurnal atas pembayaran gaji, yaitu beban gaji masuk pada debit 12 juta, kas masuk pada kredit sebesar 12 juta. Untuk soal nomor 4 yaitu perusahaan menerima pendapatan bunga setiap tanggal 1 November dan 1 Mei sebesar 600.000. Pendapatan bunga yang terakhir diterima pada tanggal 1 November 2007 dan selanjutnya diterima pada tanggal 1 Mei 2008. Untuk jurnal penyesuaian, piutang bunga masuk pada debit 200.000, pendapatan bunga masuk pada kredit 200.000. Untuk jurnal baliknya, pendapatan bunga masuk pada debit 200.000, piutang bunga masuk pada kredit 200.000. Jadi pada tanggal 1 Mei 2008 dibuatlah jurnal atas penerimaan pendapatan bunga, yaitu kas masuk pada debit 200.000, pendapatan bunga masuk pada kredit 200.000. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianur Rohini, NIM 20104182. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal koreksi. Jurnal koreksi adalah jurnal yang difungsikan sebagai pembetulan atas kesalahan pada laporan keuangan yang sudah terlanjur dibuat, sehingga membutuhkan format laporan tambahan untuk memperbaiki. Jurnal ini dibuat dengan tujuan mengkoreksi kesalahan yang ditemukan selama periode pembukuan, sehingga akun-akun saldo yang keliru juga dapat dikoreksi. Jenis kesalahan dan teknik koreksi. Kesalahan dapat terjadi pada berbagai tingkat siklus akuntansi, mulai dari bukti transaksi sampai kesalahan penjurnalan, dan ada juga salah dalam memosting dari buku jurnal ke buku besar. Kesalahan tersebut dapat berupa salah dalam menulis akun, salah dalam menulis rupiah, dan salah dalam memposisikan debit atau kredit. Perbedaan prosedur dan teknik koreksi kesalahan ditentukan oleh jenis kesalahan pada tahap siklus akuntansi yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Maratu Salika, NIM 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kesalahan dan teknik koreksi. Untuk kesalahan yang pertama yaitu kesalahan ditemukan sebelum jurnal dibukukan ke buku kas. Kalau kesalahan itu ditemukan sebelum jurnal dibukukan, untuk perbaikannya cukup dengan mencoret data yang salah dan mencantumkan data yang benar di atasnya. Contohnya, dalam pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar 500.000, perusahaan itu salah mencatat dengan mendebet akun perlengkapan kantor sebesar 500.000 dan mengkredit akun kas sebesar 500.000. Jadi, ini kesalahannya dalam penulisan nama akun. Jadi untuk memperbaikinya nanti itu dicoret akun perlengkapan kantor dan mengganti dengan akun peralatan kantor. Nanti nama akun peralatan kantor itu digantikan ke perlengkapan kantor tadi. Untuk yang kedua yaitu kesalahan ditemukan setelah jurnal dibukukan ke buku besar. Jika kesalahannya itu dapat pada jurnal dan kesalahan itu baru ditemukan setelah pembukuan, prosedurnya yang terbaik yaitu membuat jurnal perbaikan. Prosedurnya yaitu membalikan jurnal yang salah, terus membuat jurnal yang benar. Contohnya dalam pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar 500.000. Perusahaan melakukan kesalahan dengan mendebet akun perlengkapan kantor sebesar 500.000 dan mengkredit akun kas sebesar 500.000.
Ini salah dalam menuliskan nama akun. Untuk mengkoreksiannya yaitu membalikkan jurnal yang salah dulu, yaitu kas 500.000, perlengkapan kantor 500.000, dan membuat jurnal yang benar, yaitu peralatan kantor 500.000 dan kas 500.000. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.